Shalom, pendengar Salva yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena cinta kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masih ada sampai saat ini. Di saat ini Bapa, kami mau membaca firman Tuhan. Bapa, kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami, dan berilah kami roh keberanian, kepintaran, serta hikmat bijaksana di saat kami membacakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pendengar MySalva, tema daripada perenungan kita di hari ini adalah bangkitlah dan lupakanlah masa lalu. Masa lalu adalah masa yang penuh dengan berbagai kisah. Ada kisah yang mengisahkan tentang segala hal yang indah, tetapi ada juga kisah yang mengisahkan tentang berbagai hal yang memilukan ataupun memalukan. Pendengar MySalva yang diberkati oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengajak semua orang Yahudi pada saat itu agar hidup berbalik kepada Tuhan. Jangan lagi mau hidup dalam berbagai-bagai pengajaran yang menyesatkan, sebab keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahwa ajakan pertobatan Paulus ini tentunya punya tujuan, saudara. Tujuannya agar jangan sampai kehidupan mereka saat itu menjadi binasa di dalam dosa. Dosa mendua hati terhadap Tuhan. Nah, untuk memberikan sebuah bukti bahwa Allah itu baik, Allah itu peduli dan maha mengampuni kepada para pendosa, maka kita melihat bahwa Paulus menjadikan dirinya sebagai kesaksian hidup, di mana dia mengisahkan dirinya dulu dia adalah seorang pendosa, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, dia dengan berani melupakan semua apa yang telah terjadi di belakangnya. Ayatnya yang ke-13. Pendengar MySalva yang diberkati oleh Tuhan. Hal ini dilakukan oleh Paulus karena dia melihat bahwa segala hal di hadapannya itu jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu, tema bangkitlah dan lupakan masa lalu adalah merupakan sebuah tema yang begitu luar biasa. Karena tema ini mengajak kita untuk menyadari diri dan mengajar kita untuk keluar dari semua ikatan dosa, untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, pendengar MySalva yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, kita semua ini punya masa lalu. Hidup adalah sebuah sejarah. Kita semua punya masa lalu. Oleh karena itu saya katakan, hidup ini adalah sebuah sejarah. Dan di dalam sejarah itu ada cerita, ada kisah. Kisah yang berkesan maupun kisah yang tidak berkesan. Namun pada hari ini, pendengar MySalva yang diberkati oleh Tuhan, poin penting yang perlu kita pahami adalah jika kita merujuk dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus ingin agar semua orang tetap hidup setia kepada Tuhan.
Setia hanya kepada satu Tuhan. Jangan pernah mendua hati. Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sebab semua orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Meninggalkan sebuah kebiasaan lama untuk menuju kepada sebuah kondisi yang baru, memanglah sangat tidak mudah. Memanglah sangat tidak mudah selama kita tidak pernah mau berdamai dengan diri kita, tidak pernah mau berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, saudara. Saya mengulangi kalimat ini, karena ini begitu penting, saudara. Artinya, semua pertobatan itu harus dari dalam hati. Dan semuanya itu harus dengan dasar sebuah kemauan dan juga keinginan hati yang kuat. Sebab itulah kunci utamanya. Pertobatan dan hidup baru merupakan sebuah hal penting, saudara. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang bertumbuh. Kita tidak pernah akan bisa menjadi pribadi yang berbuah jika kehidupan kita menduakan hati dan menjauh daripada Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan ketujuh mengingatkan kita bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Merujuk dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa hidup di dalam Kristus itu indah adanya. Hidup di dalam Kristus itu ada berkatnya. Jadi marilah bangkit dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada keselamatan. Oleh karena itu, jangan pernah takut bangkit. Jangan pernah takut melangkah maju. Juga jangan pernah berasa bimbang kalau mau meninggalkan masa lalu. Sebab di tangan Tuhan, masa depanmu telah terukir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih pernyataan Tuhan kami boleh ada di saat ini. Kami boleh menerima firman Tuhan. Kami boleh diberkati dan kami boleh dinasihati. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu menjadi pribadi yang taat dan setia. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berani mau melangkah maju, meninggalkan setiap masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan biarlah kasih sukacita, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Pendengar My Salva di saat ini. Haleluya. Amin.